Jadi tema firman Tuhan hari ini bagi kita semua pada perayaan Jumat Agung, saya ulang lagi, penebusan. Dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian, ada satu kata yang menarik yang saya akan sharing kebenarannya bagi kita semua. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Saya garis bawahi kata pendamaian. Kata ini adalah kata yang sangat penting kalau kita membaca, menggali, memahami dan mengerti artinya. Kata pendamaian Bapak Ibu sekalian itu berasal dari bahasa Ibrani. Kata pendamaian, saya ulang lagi, berasal dari bahasa Ibrani, dari kata kaparah. Dari kata kaparah. Bukan kayak orang Sumba bilang kaperak ya, bukan. Ini dari kata kaparah. Kata kaparah. Kata kaparah itu artinya menutupi. Jadi kaparah itu artinya menutupi atau ditutupi. Itu artinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kata kaparah ini muncul kata kerja, yaitu kata kerja kafar. Sehingga kita sering dengar istilah kofer, kafir. Sebenarnya berasal dari kata kafar ini. Jadi kafar itu memiliki dua pengertian. Yang pertama untuk menutup dan yang kedua adalah untuk menebus. Itu kata kafar yang berasal dari kata kaparah tadi. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kata kofer ini, dari kata kafar ini muncul lagi kata benda yang disebut dengan kata kofer. Makanya ada istilah kofer-kofer. Yang kita bilang, ini saya mau beli kofer dulu. Kofer. Itu bahasa Ibrani. Yang juga artinya penutup. Yang menutupi. Kofer. Itu kata bendanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kata kofer ini, atau dari kata kafar tadi, dari kata kaparah tadi, itu artinya sebuah tebusan untuk membayar denda sebagai uang pendamaian. Tebusan untuk membayar denda sebagai uang pendamaian. Itu kofer. Bukan hanya sekedar menutupi, tapi disebut itu adalah sebagai tebusan untuk membayar denda sebagai uang pendamaian. Sehingga yang tadi ada utang yang harus dibayar oleh kita, tetapi di situ ditutupi. Bukan disembunyikan, Bapak. Ditutupi. Diselesaikan. Ditebus. Sehingga utang itu menjadi lunas. Itu kofer. Dari kata kaparah tadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Yunani pendamaian tadi itu dari kata hilasmos. Hilasmos itu artinya bukan hanya sekedar menutupi, tapi benar-benar dia membebaskan. Dia membebaskan sehingga yang tadi pihak yang bertikai akibat ada sebuah utang itu benar-benar didamaikan dan ditutupi dan dibebaskan, kasus selesai. Masalah selesai dan kasus selesai. Itu hilasmos.
yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya dengan tebus atau penebusan. Itu hilasmos. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hubungannya dengan perayaan Jumat Agung kita? Hubungannya dengan perayaan Jumat Agung ini menunjukkan kepada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi manusia. Tindakan apa itu? Tindakan penebusan, Bapak Ibu sekalian. Tindakan penebusan. Jadi dari penebusan ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, penebusan itu menutupi segala dosa saya dan saudara. Katakan amin. Dosa kita ditutupi. Masalah kita ditutupi. Selesai. Dan beres. Jadi penebusan artinya Allah menutup semua dosa saya dan saudara. Dia tidak mengungkit lagi dosa kita. Tapi sudah ditutup. Inilah yang saya dan saudara harus syukuri di perayaan Jumat Agung ini. Karena kesalahan kita telah ditutup olehnya. Kekurangan kita telah ditutup olehnya. Bapak Ibu ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam berkata, ketika aku mendengar bunyi langkahmu di taman itu, aku takut. Dan aku bersembunyi. Baru Tuhan datang dan ketemu dengan mereka. Tuhan berkata, apakah engkau telah makan dari buah yang aku larang jangan makan? Iya. Kami malu karena kami kedapatan telanjang. Dan firman Tuhan berkata di situ, Tuhan mengorbankan seekor binatang dan menutup manusia itu. Menutup ketelanjangan mereka, menutup kekurangan mereka. Cover atau kaparah. Penebusan itu Allah telah menutup semua kekurangan saya dan saudara. Allah tidak mengungkit dosa kita. Tuhan tidak mengungkit aib saya dan saudara. Tuhan tidak mengungkit masa lalu kita. Seburuk, sehancur apapun masa lalu kita. Hidup saya dan saudara dulu. Tapi sesudah Tuhan mengcover seluruh hidup saya dan saudara, menebus seluruh hidup saya dan saudara, Dia telah menutupinya dan masalah selesai. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita manusia, dosa masa lalu pun masih diungkit sampai sekarang. Betul tidak Bapak Ibu? Sebenarnya dosa itu sudah selesai. Masalah itu sudah selesai. Tapi main ungkit terus. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Amin. Tidak ada yang ungkit-ungkit masalah dosa masa lalu. Suami ungkit istri, istri ungkit suami. Siapa yang tahu lu? Siapa yang tahu lu hidup dulu? Kenal kok, kita tetangga kok. Kita tetangga, kita teman kok. Saya tahu lu pemodel dulu. Yang begini nih mengungkit, bukan mengcover. Dan tidak ada istilah dalam penebusan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dalam peristiwa Jumat Agung, perayaan Jumat Agung, kita belajar bagaimana cara Tuhan menutupi kekurangan saya dan saudara. Amin. Dia tidak mempermalukan kita. Dia tidak mempermalukan kita. Ini cara Tuhan. Tapi apa yang Dia lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dia sepertinya mempermalukan dirinya hanya karena saya dan saudara. Bapak Ibu tahu ketika Dia disalibkan. Bapak Ibu perhatikan ketika Ia disalibkan. Dikatakan seluruh badannya terbuka. Tidak ada penutup sedikit pun. Tapi dengan merentangkan tangannya dan membuka badannya,
Ini dia lakukan untuk menutupi semua kekurangan kita. Biar dia yang kelihatan kurang. Biar dia yang kelihatan miskin. Biar dia yang kelihatan berdosa. Supaya saya dan saudara yang miskin, yang buta, yang bercela, yang berdosa ini dibenarkan oleh Tuhan. Itulah makna penebusan bagi saya dan saudara. Jadi kapara itu, hilasmos itu artinya dia tutup semua. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaparah atau penebusan atau hilasmos yang kedua adalah Tuhan Yesus menjadi pendamaian bagi dosa saya dan saudara. Pendamaian, hilasmos. Artinya ada dua pihak yang bermusuhan. Ada dua pihak yang sedang bermusuhan. Yaitu Allah dan manusia sedang bermusuhan di sini. Manusia sedang memusuhi Allah. Dan ada satu orang yang berdiri di tengah-tengah untuk mendamaikan pihak yang berseteru ini. Dan dikatakan Yesuslah pendamai yang berada di antara saya dan Allah, antara kita dengan Allah. Makanya dia disebut sebagai perantara yang mendamaikan kita semua. Dan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus berdiri sebagai pendamai. Kristus berdiri sebagai pendamai. Dia menjadi perantara. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus. Dia perantara yang membawa saya dan saudara sampai kepada Allah. Yang membawa kita ke surga. Yesus perantaranya. Karena dia telah mengerjakan pendamaian. Dia telah mendamaikan dua pihak yang bermusuhan ini. Saya dan saudara didamaikan. Pertanyaannya adalah, kalau Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, bagaimana kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berdamai juga dengan Allah? Atau apakah kita juga berdamai dengan sesama kita? Ini yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Sebab bicara penebusan, bicara pendamaian. Bicara hubungan yang telah dipulihkan. Amin. Sebab sejak zaman Adam dan Hawa, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan hubungan manusia dengan Allah rusak. Rusak karena dosa. Manusia terpisah dari Allah. Manusia mati. Kemuliaan Allah hilang dari hidup manusia. Tapi ketika Yesus berdiri sebagai pendamai, kemuliaan itu dikembalikan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Kemuliaan itu dikembalikan bagi kita. Dan kehinaan itu ditanggung Kristus di atas kayu salib. Dan dia telah mengerjakan pendamaian untuk memulihkan hubungan dari dua pihak yang berseteru ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hilasmos, kapara, penebusan itu, dia telah mendamaikan kita. Jadi saya ulang lagi perenungannya. Apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Bapak Ibu yang jawab ini, ya. Karena saya tidak tahu, hanya Tuhan dan Bapak Ibu yang tahu. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah berdamai dengan sesama kita? Saya tidak tahu, Bapak Ibu saya yang tahu. Amin. Atau coba kasih ingat teman di samping kiri kanan. Ayo berdamai sudah dengan sesama. Berdamai sudah dengan sesama. Atau butuh perantara. Kalau tidak bisa berinisiatif, ada perantara.
Tapi perantara utamanya adalah Kristus. Amin. Dan orang yang menyadari penebusan Kristus, harusnya dia berinisiatif untuk melakukan pendamaian. Amin. Amin. Tapi kalau tidak ada inisiatif dari dalam diri kita, biar sebab pendeta, saya sebenarnya mau damai. Tapi dia tidak ada inisiatif, biar sudah. Kalau yang begini Bapak Ibu, susah untuk didamaikan. Dan dengar Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mati untuk kedua kalinya. Satu kali sah, dia mati untuk selama-lamanya untuk mendamaikan. Dan kalau saya dan saudara tidak mau didamaikan, itu resiko ditanggung sendiri. Bapak Ibu jangan bilang ini kakak pendeta sudah mulai ancam ini. Bukan Bapak Ibu. Memang Alkitab yang bilang begitu, saya tidak ancam. Nanti kita kena pasal pengancaman lagi. Bukan Bapak Ibu saudara sekalian. Didamaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makna penebusan yang ketiga. Dikatakan di sini, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Hilasmos. Yang artinya pelunasan. Pelunasan. Lunas. Sebab bicara dosa itu bicara utang. Sekali lagi, bicara dosa itu bicara utang. Utang yang tidak bisa saya dan saudara bayar. Mungkin kalau kita utang uang, utang barang, kita masih bisa bayar. Tapi utang dosa, kita tidak bisa bayar. Coba kasih ingat teman di samping kiri kanan, kau tidak bisa bayar dosa. Tidak bisa, tidak bisa bayar dosa. Utang yang satu ini sulit untuk dibebaskan, dilunaskan. Tapi hilasmos dikatakan di sini, ia menebus, membayar sampai lunas semua dosa-dosa kita. Dan tidak ada yang tersisa. Dia sudah bayar lunas, tuntas semua dosa-dosa saya dan saudara. Beres semua. Jadi kalau ada yang masih simpan dan nyicil-nyicil utang dosa, masih belum lepas semua, itu bukan karena Tuhan tidak tebus, tapi Bapak Ibu tidak mau lepaskan itu. Ada yang masih nyicil Bapak Ibu, belum dilunaskan dosanya, belum? Dengar Bapak Ibu, Tuhan Yesus subayar semua. Tapi kita sendiri yang belum mau melepaskan diri dari dosa itu. Tuhan Yesus subayar. Dan lunas dikatakan oleh Alkitab. Harganya lunas dibayar. Oleh apa? Oleh darah. Darah itu nyawa. Nyawa itu kehidupan. Yesus bayar dosa kita dengan hidupnya. Supaya saya dan saudara yang mati karena dosa, kita hidup karena Kristus hidup. Katakan amin. Di sini Bapak Ibu sekalian, lunas dibayar. Lunas dibayar. Jadi kalau ada yang masih menyimpan dosa, apakah penebusan tidak efek baginya? Efek. Hanya karena kita yang tidak mau. Jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan Alkitab. Dan jangan salahkan siapapun kalau saya dan saudara belum merasa dilunasi dosanya. Utangnya sudah terbayar. Adakah yang masih dikejar dengan rasa bersalah, rasa berdosa sampai hari ini? Ada Bapak Ibu? Yang masih dikejar dengan rasa bersalah, rasa berdosa. Jumat Agung ini harus dibereskan. Katakan amin. Amin. Supaya kita jangan dikejar oleh rasa berdosa, rasa bersalah itu. Ingat bahwa dosa kita sudah lunas dibayar. Makanya pada waktu Yesus ada di salib, apa yang Yesus katakan? Ketika dia sudah berada di kayu salib, ada satu perkataan yang Yesus ucapkan dari 7 perkataan itu. Tetelestai. Tetelestai artinya sudah selesai. Apanya yang selesai? Dosa saya dan saudara sudah lunas, sudah selesai.
Semua kutuk dosa dilepaskan, dibebaskan. Sudah selesai. Dan kalau Tuhan Yesus sudah katakan selesai, baru kita masih nyambung terus. Ini persoalannya bukan di pengorbanan Kristus, tapi persoalannya ada di saya dan saudara. Masalahnya ada di kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin khotbah ini agak keras, tapi ini tidak sekeras siksaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betul Bapak Ibu? Betul? Dikatakan dari jam 9 pagi ya sudah dihina. Di hadapan Hanas dan Kayafas, di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes. Dia sudah dihina dari pagi. Bahkan dari malam itu dia sudah dihina. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah engkau anak Allah? Bahkan ada satu penjaga yang menampar dia dan meludahinya. Ia dihina, ia dipermalukan. Jadi penderitaan saya dan saudara belum seberapa dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, yang berikut, kaparah atau hilasmos itu adalah ritual di bait Allah yang sering dilakukan oleh orang Yahudi sesuai hukum Taurat untuk meredakan murka Allah atas dosa. Jadi di sini penebusan itu memberikan kompensasi bagi kesalahan. Sesuai dengan ayat tadi, dialah yang menanggung hukuman Allah karena dosa kita dan membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Jadi ketika berbicara hilasmos atau kaparah itu, ini bagian dari kompensasi terhadap kesalahan, terhadap dosa yang saya dan saudara buat. Dan masalah itu adalah masalah yang serius. Masalah yang serius. Makanya setiap upacara keagamaan di bait Allah, upacara Yahudi sesuai dengan hukum Taurat, mereka selalu membawa korban penghapus dosa, korban penghapus dosa, korban penebus dosa. Untuk apa? Untuk meredakan murka Allah terhadap dosa, terhadap kejahatan. Dan dengar, Yesus mengambil posisi ini sebagai kurban atas dosa-dosa kita. Sehingga murka Allah itu ditanggungnya di atas kayu salib. Sebab dalam Alkitab dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Yesus menanggung kutuk hukum Taurat dengan memberikan dirinya disalib, supaya saya dan saudara yang dikutuk oleh dosa, kita dibebaskan dari kutuk dosa itu. Katakan amin. Sebab dosa itu bukan hanya sekedar kutukan, bukan sekedar utang, tapi dosa itu sebuah murka kutukan yang luar biasa. Dan kalau Yesus meredakan dan menanggung murka kutukan itu, kita harus bersyukur. Dan hari ini saya dan saudara merayakan bagaimana peristiwa Jumat Agung, di mana Kristus mati bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal ini, sebagai kesimpulan dari penebusan ini, yang pertama, akibat dari penebusan ini bagi kita semua, kita diampuni, dibebaskan dari dosa, dan beroleh keselamatan. Amin. Penebusan itu mengakibatkan saya dan saudara diampuni. Kemudian kita dibebaskan dari dosa dan memperoleh keselamatan. Yang kedua adalah ketika saya dan saudara diampuni, hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita dipulihkan dan akses ke sorga terbuka bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Itu sebabnya ketika Yesus mati,
tabir bait Allah itu terbelah dua dari atas ke bawah. Bapak Ibu, tabir bait Allah itu, di dalam bait Allah itu ada 3 ruangan. Ruang Maha Kudus atau ruang Maha Suci, ruang kudus, dan pelataran. Jadi anggaplah ini ruang Maha Kudus, kemudian ini ruang kudus, pelataran halamannya. Dan antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus ada tirai yang membatasi, kain yang membatasi. Kain utuh yang membatasi. Dan yang boleh masuk ruang Maha Kudus ini hanya imam besar. Sekali setahun dia masuk mempersembahkan korban bagi dirinya dan bagi dosa umat. Sekali setahun. Imam besar itu diikat kakinya dengan rantai. Jadi ketika ia masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan korban, dia pakai giring-giring di kaki. Ruang Maha Kudus. Dan kalau dia masuk ke sini dengan tidak kudus, maka selesai, mati dia. Itu sebabnya imam besar yang masuk ke sini, imam di sini yang masuk ke sini harus kudus dan suci. Makanya harus pakai giring-giring. Kalau tidak ada bunyi lagi bertanda sudah selesai di dalam. Jadi tidak boleh ada orang yang masuk ke sini dan angkat mayatnya dari sini, tidak boleh. Jadi tinggal ditarik dengan rantai. Keluar. Tidak boleh ada yang masuk ruang Maha Kudus. Dia tidak punya akses ke sini. Karena ini bicara hadirat Allah yang kudus. Tidak ada akses orang ke sini, orang biasa. Hanya imam. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mati, tabir bait suci yang membatasi ruang kudus dan ruang Maha Kudus terbelah begitu. Terbuka. Artinya begini. Kematian Kristus membuka akses bagi siapapun untuk datang kepada Allah. Amin. Amin. Kematian Kristus memberi akses bagi saya dan saudara untuk berhubungan langsung dengan Allah. Tidak perlu melalui imam besar. Sebab imam besar saya dan saudara adalah Kristus yang memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Kristus menjadi perantara, menjadi akses masuk untuk saya dan saudara menghampiri Allah yang Maha Kudus itu. Sehingga siapapun, dimanapun tempatnya, saya dan saudara bisa memiliki akses ke sorga. Katakan amin. Jadi jangan klaim sorga kalau tidak punya akses ke sorga. Amin. Jangan katakan saya masuk sorga kalau tidak sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebusnya. Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke sorga, sediakan tempat bagi kamu. Dan kalau itu sudah selesai, saya akan pulang, jemput kamu, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada. Baru siapa yang mau ke surga model begitu? Siapa yang bisa naik ke sorga? Yang naik turun sorga siapa? Tidak ada. Kecuali pemilik sorga itu datang dan jemput saya dan saudara ke sorga. Katakan amin. Kita orang Kristen bersyukur punya akses ke sorga. Banyak agama yang klaim, banyak orang yang klaim punya sorga. Tapi sorga yang Yesus janjikan bagi saya dan saudara, sorga yang mulia. Pemilik sorga itu sendiri yang datang. Jadi dengan kematiannya di atas kayu salib, dia membuka akses ke sorga. Sorga menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Amin. Yang terakhir, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Akibat dari penebusan, hidup manusia berubah. Akibat penebusan hidup manusia berubah. Ada harapan, ada kepastian, ada kekuatan untuk menghadapi masalah dalam hidup ini. Dulu kita tidak ada harapan. Tapi ketika Kristus mati, dia memberikan harapan yang baru bagi saya dan saudara. Jadi engkau yang hari ini putus asa, dengar, kematian Kristus memberi engkau harapan. Mungkin hari ini engkau berpikir untuk mengakhiri hidupmu dan berkata, saya mau bunuh diri, tidak ada harapan lagi bagi saya. Dengar, kematian Kristus memberi harapan. Mungkin engkau lagi galau dan tidak tahu apa yang akan kau lakukan ke depan. Dengar,
kematian Kristus memberi kepastian bagi hidupmu. Engkau yang lemah dan berkata, Tuhan saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi menghadapi masalah. Dengar, kematian Kristus memberi engkau kekuatan baru. Sehingga engkau mampu menghadapi hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan. Dan kalau ini saya dan saudara mengerti, maka sesudah peristiwa Jumat Agung ini, saya dan saudara akan menjadi orang-orang percaya yang kuat. Amin.